Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dan tetap Bapak Ibu baca dua pasal dari kitab Keluaran, kitab Matius, dan Bapak Ibu tinggal lanjutkan pembacaan kitab Mazmur. Demikian juga dengan kitab Amsal Sulaiman. Karena mohon doanya karena saya sedang ada di luar kota, jadi tidak bisa maksimal untuk membuat saat teduh kita ini. Tetapi saya tetap punya hati untuk menolong kita semua, memberkati kita semua dengan saat-saat teduh setiap pagi. Kita masih melanjutkan bahwa penting sekali kita memahami tujuan Tuhan dalam pemerintahan kerajaannya, di mana kita ada di dalamnya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sebuah tujuan. Karena itu setiap manusia, setiap kita pasti ingin tahu tujuan keadaan kita yang ada di dunia ini. Kita semua pasti ingin tahu. Ketika kita ada dalam pemerintahannya Allah, kita ingin tahu. Karena itu ada pertanyaan penting yang seringkali muncul. Dan kalau kita nggak bisa jawab, ini bisa jadi berbahaya. Siapa kita atau siapa saya? Ini adalah pertanyaan yang mengarah kepada identitas kita. Kita tahu bahwa hidup orang banyak kacau karena dia tidak tahu siapa dirinya, identitasnya. Karena itu siapa kita, ini ada kaitan dengan identitas dan sangat penting. Lalu dari mana kita berasal? Yesus tahu dari mana dia datang, mau kemana, dia tahu. Jadi ini pertanyaan juga tentang identitas kita. Dari mana asal saya dan mengapa saya ada di sini? Ini cerita tentang tujuan. Kemana saya akan pergi? Ya, ini penting tentang tujuan kita. Kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang tidak terkatakan saat kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan salah satunya yang bisa menyingkapkan jawaban bagi kita ini adalah Tuhan sendiri. Kita hanya bisa tahu identitas kita, destiny kita ketika kita berada dalam kerajaan Allah, memahami panggilan Tuhan. Kita akan menemukan ini ketika kita bertemu dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi banyak orang ketika dia tidak paham, tidak mengerti tujuan hidupnya, dia seringkali tidak bisa berdamai dengan dirinya. Orang-orang ini biasanya tidak berhasil dan tidak mampu menerima diri mereka sendiri. Jadi mereka berperang dengan diri mereka. Sehingga akhirnya mereka perlu bersaing dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka akan coba berpenampilan macam-macam, meniru gaya-gaya orang, berusaha menjadi seperti orang lain, mengambil tempat milik orang lain, berusaha bahkan berupaya mencuri berkat-berkat yang tidak dicurahkan kepada dia, tapi dia pengen. Jadi ada persaingan, ada konflik diri sendiri, ada peperangan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu tujuan, nggak ngerti identitas kita di dalam Tuhan. Tidak mengerti bahwa setiap orang memiliki tujuan hidup yang unik. Dan ketika mereka tidak mengerti ini, apa yang terjadi? Maka mereka akan mengalami kebimbangan. Mereka tidak mengalami yang namanya kairos Tuhan. Karena setiap kairos itu diwarnai dengan kronos. Dan ini butuh pengertian. Karena itu Bapak Ibu, hidup kita bukan cerita tentang kita, tapi cerita tentang Tuhan. Dan hidup kita sudah dimulai di dalam kekekalan, di dalam Tuhan sendiri. Jadi banyak orang berpikir bahwa hidupnya dimulai di bumi. Tidak, hidup kita dimulai sudah di surga. Tuhan merancang kita di dalam kekekalan sebelum kita ada di dunia ini. Yeremia dikatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Jadi jelas sekali. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan dimulai dengan maksud semulanya. Makanya saya katakan bahwa kita sudah ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Dan kita ini hidup adalah wujud dari kasih dan maksud Tuhan. Karena segala sesuatu sudah dimulai dari maksudnya, dari kekekalan. Kita adalah sebuah gagasan. Oleh karena itu, saudara bisa dikatakan bahwa sebelum kita lahir, kita sudah ada. Dan kita sudah diberikan tujuan oleh Sang Pencipta itu. Karena itu, melihat berbagai hal dengan cara ini, kita harus menyimpulkan bahwa aborsi itu, pengguguran kandungan itu dosa. Bukan karena hanya mengambil nyawa manusia, tapi juga karena aborsi adalah satu serangan, pemberontakan kepada tujuan ilahi. Tidak peduli berapa minggu atau berapa bulan janin itu. Tetapi kalau kita sampai menggugurkan, kita memerangi rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu, saya mau katakan kita orang-orang percaya dilarang untuk menggugurkan kandungan. Karena janin itu ada karena Tuhan. Dia ada kehidupan Tuhan. Tuhan yang menciptakan dengan sebuah tujuan. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak mengambil hidup atau tujuan Tuhan dalam hidup orang bayi itu.
Jadi destiny atau tujuan memberikan hidup kita menjadi berarti. Dan ketika kita mengikutinya, kita memulai buat suatu perbedaan di dunia ini. Hidup kita akan menjadi membuat perbedaan, menjadi pembeda ketika kita tahu destiny. Karena itu kita terus sedang membangun ini. Jadi kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita sungguh-sungguh bertindak dan bertanggung jawab setelah kita tahu. Kita akan menghargai hidup kita. Kita tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi kenapa banyak orang tidak puas, banyak orang hampa, tidak fokus, tertekan, kesepian, karena mereka tidak mengerti destiny-nya, tujuan Tuhan. Karena itu kita perlu memposisikan diri kita di dalam kerajaan Allah itu dengan benar, karena kita ada di bumi untuk sebuah tujuan Tuhan, pemerintahan Allah. Kita perlu mengerti dan mulai mengikuti tujuan itu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita. Kita harus hidup dengan misi yang jelas, hidup bagi Allah. Sampai akhirnya segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Sehingga semuanya ketika kita menemukan ini, indah pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua lebih detail bahwa kita ini ada di dunia bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan yang telah menetapkan kita. Kita akan mengerti bahwa ketika kita mengikuti tujuan Tuhan itu, kita akan menemukan betapa indahnya hidup ini. Dalam Yesaya 46 ayat 9-10, ingatlah kan hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata kepadaku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi Tuhan menentukan dari semula kapan dan bagaimana Dia menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, dari musuh iblis yang menantang. Allah tidak bisa menghalangi itu terjadi. Yesus Kristus, anak Allah yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, mati di kayu salib pada saat hari spesifik dalam sejarah manusia, menurut waktu kronos yang memerintah di bumi. Dalam kekekalan hidupnya sudah ditetapkan, dilepaskan bagi keselamatan seluruh umat manusia. Dialah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Dalam Wahyu 13 ayat 8 firman Tuhan menyatakan bahwa hanya oleh pekerjaan salib kita bisa ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kita ditentukan dari semula, itu menekankan bahwa Tuhan memiliki sebuah tujuan untuk setiap kita. Kita diciptakan dalam kekekalan, dalam lingkungan rohani sebelum dunia dijadikan. Karena itu apa yang kekal Bapak Ibu, untuk mewujudkannya itu, disitulah kita butuh iman, butuh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita akan terus belajar tentang tujuan Tuhan dalam kerajaannya. Kita perlu memposisikan diri kita dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, segala pergumulan masalah Tuhan campur tangan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.